Pada kesempatan ini saya akan membahas soal geografi IPS. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya berada di garis khatulistiwa dan memiliki kelembaban udara yang tinggi. Jenis pelapukan batuan yang sering terjadi di Indonesia adalah A. Angin, B. Biologis, C. Fisik, D. Kimiawi, E. Mekanik. Jawaban yang benar adalah yang D. Kimiawi. Alasannya karena di daerah khatulistiwa seperti Indonesia memiliki curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi. Sementara pelapukan kimia itu sangat dipengaruhi oleh suhu, hujan, dan juga kelembaban. Jadi pelapukan yang terjadi di Indonesia itu adalah pelapukan kimia. D jawabannya. Soal berikutnya. Jika dilihat dari posisi matahari saat memasuki tanggal 21 Juni, fenomena yang akan terjadi adalah A. Wilayah Indonesia akan dilalui oleh angin muson barat. B. Wilayah kutub utara memasuki musim panas yang panjang. C. Wilayah khatulistiwa mengalami musim hujan yang panjang. D. Wilayah kutub selatan memasuki musim panas yang panjang. E. Wilayah kutub utara dan kutub selatan memiliki waktu malam yang panjang. Jawabannya adalah B. Wilayah kutub utara memasuki musim panas yang panjang. Sumber daya alam yang ada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi, terdapat sumber daya alam yang akan habis bila digunakan atau dimanfaatkan secara terus-menerus. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Menerapkan pembangunan berkelanjutan. B. Melakukan reboisasi. C. Tidak memakai sumber daya alam yang cepat habis. E. Menghentikan kegiatan industri. Dan E. menggantungkan nasib generasi mendatang kepada kemajuan teknologi. Jawaban yang benar adalah yang A. Menerapkan pembangunan berkelanjutan. Mengapa? Karena pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa harus mengurangi kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Ayo, cintai lingkungan dan jaga lingkungan untuk generasi kita ke depan. Soal berikutnya. Vegetasi prair terdapat di daerah lintang sedang dengan iklim Mediterania. Sebab curah hujan dan besaran tingkat penguapan seimbang. Mana jawaban atau statement yang benar? A. Pernyataan benar, alasan benar. Keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar, alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan salah. Jawaban yang benar adalah yang D. Pernyataan ini salah. Sementara alasannya adalah benar. Yang benar adalah vegetasi prair terdapat di daerah lintang sedang dengan iklim kontinental benua seperti di Argentina, Amerika Serikat, dan Australia. Berikutnya, fenomena pandemik penyakit COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020 dapat dikaji dengan menggunakan prinsip 1. Deskripsi 2. Distribusi 3. Interrelasi 4. Korologi. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah yang D. Hanya 4 yang benar, yaitu korologi. Kenapa? Karena korologi itu menggabungkan konsep deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Faktor yang mempengaruhi industri diletakkan di dekat pasar adalah, jadi kalau kita jualan ban, maka pabriknya harus berada di pasar tempat kita memasarkan ban tersebut. Pernyataan 1. Bahan baku memiliki volume yang besar. No. 2. Biaya angkut bahan baku lebih murah dibandingkan dengan biaya angkut produk. Yes. 3. Barang hasil pengolahan tahan lama. Belum tentu juga. 4. Pengolahan menyebabkan bertambahnya bobot produk. Yes. Berarti 2 dan 4. 2 dan 4 saja yang benar, berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Sebagian negara yang berada di garis khatulistiwa mengalami dampak global warming.
termasuk di Indonesia, ya, menghadapi dampak pemanasan global. Ini serius dibandingkan dengan negara yang memiliki 4 musim. Dampak yang sangat dirasakan dapat terjadi pada bidang maritim, kelautan, seperti A. Berkurangnya produktivitas sektor kelautan. B. Suhu laut menurun secara ekstrim. Tidak. C. Terganggunya lingkungan tempat tinggal petani. Nggak ada hubungannya dengan maritim. D. Terjadinya banjir bandang. Ini juga tidak ada hubungannya dengan maritim. Dan E. Turunnya permukaan air laut di Indonesia. Tidak. Yang benar adalah jawabannya yang A. Berkurangnya produktivitas sektor kelautan. Kenapa? Pada saat terjadi global warming, maka sebagian suhu di laut itu akan meningkat. Maka otomatis hewan yang tumbuh di sana itu akan bermigrasi. Tetapi bagi yang tidak bisa bermigrasi, otomatis dia akan mati. Dampaknya adalah nelayan akan mengalami kekurangan ikan di kawasan khatulistiwa tersebut. Sehingga jawaban yang tepat berkurangnya produktivitas sektor kelautan. Perhatikan gambar di bawah ini. Menurut klasifikasi iklim Junghun, zona B termasuk ke dalam daerah titik-titik dan sangat cocok untuk dijadikan tempat menanam titik-titik. Nah, ini adalah zona daerahnya. Ada daerah A, ya, kita lihat ya konturnya, daerah ini dataran tinggi, kemudian sedang, dataran rendah. B itu antara ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di permukaan laut. C, ketinggian antara 600 sampai 1.500 meter di permukaan laut. Dan D, kurang dari 600 meter. Nah, kita bahas. Yang A, itu di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. A ini daerah dingin. Ya, suhunya bisa 11 sampai 6,2 derajat. Ini tidak cocok untuk tanaman budidaya ini. Ya, kecuali kalau lumut-lumutan gitu. Bagaimana dengan daerah B? Daerah B ini sejuk. Ketinggian antara 1.500 sampai 2.500. Nah, suhu antara 17 sampai 11 derajat Celcius. Cocok di sini teh, kopi, kina, sayur mayur. C itu daerah sedang. Ketinggian 600 sampai 1.500. Sangat cocok untuk teh, kopi, coklat, kina, dan sayur juga sebenarnya yang C ini. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk ini itu adalah yang B. Sejuk untuk perkebunan teh. Ya. Jadi yang B itu sejuk, cocok untuk perkebunan teh. Soal berikutnya, sebaran sumber daya alam Indonesia sangat beragam dan dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduknya. Tapi, terkadang wilayah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih tinggi, justru kesejahteraan penduduknya rendah. Karena tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya. Salah satu solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut adalah negara yang kaya seperti Indonesia, tetapi justru kesejahteraan penduduknya rendah. Kenapa? Karena penduduknya tidak tahu bagaimana caranya memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Oleh sebab itu mereka butuh sekolah supaya tahu bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya alam tersebut. A. Caranya mengimpor sumber daya alam dari daerah lain. Tidak. B. Melakukan pembangunan infrastruktur. Enggak juga. C. Mengawasi pemerintah setempat. Bisa jadi ya. D. Meningkatkan arus urbanisasi. Jelas tidak. Dan E. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Yang benar adalah jawaban yang E. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Soal terakhir. Pada peta A, jarak X dan Y di peta adalah 2 cm. Jarak X dan Y sesungguhnya 0,04 kilo. Sedangkan pada peta B, jarak P dan Q di peta 3 cm. Dan jarak P dan Q sesungguhnya adalah 6 kilo. Maka pernyataan yang mungkin sesuai adalah peta A digunakan sebagai sertifikat tanah, peta B merupakan peta kecamatan. Peta A merupakan peta kecamatan, peta B merupakan peta provinsi. C, peta A dan B digunakan sebagai sertifikat tanah. D, peta A dan B dapat merupakan peta kabupaten. E, peta A dan B dapat merupakan peta provinsi. Nah, kita harus tahu dulu nih untuk menjawab ini. Apa yang disebut dengan peta untuk sertifikat tanah dan apa yang disebut dengan peta untuk provinsi atau kabupaten. Peta kadaster atau untuk sertifikat tanah itu adalah peta antara skala 1 sampai 100 sampai dengan 1 banding 5.000. Nah, pokoknya kalau skalanya antara 1 banding 100 sampai 1 banding 5.000, itu masuk ke dalam peta kadaster yang bisa dipakai untuk sertifikat tanah. Tapi, peta kabupaten, peta kecamatan, itu namanya peta skala besar.
Skalanya antara 1:5.000 sampai dengan 1:250.000. Nah, itu masuk ke dalam kategori itu. Kita cek ya. Peta A, ini kan jarak di peta 2 cm. Jarak sesungguhnya 0,04 kilo. Nah, dia masuk ke dalam kategori mana? Nah, otomatis kita harus tahu berapa skalanya. Nah, jarak di peta 2 cm. Jarak sebenarnya 0,04 kilo. Kita konversi tuh dari kilo ke senti. Berarti 0,04 kilo itu sama saja dengan 4.000 cm. Ya. Nah, untuk mengecek berapa skala peta, gampang. Jarak di peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak di peta kan 2 cm. Jarak sebenarnya kan 4.000 cm. Dengan satuan yang sama ya. Kalau atas cm, bawah cm. 2 dibanding 4.000. Ya. Nah, kita kecilin. Yang atas dibagi 2, yang di bawah dibagi 2. Ya. 2 dibagi 2, 1. 4.000 dibagi 2, 2.000. Jadi 1:2.000. Berarti ini masuk ke dalam kategori peta kadaster. Ya. Atau peta untuk tanah. Nah, cara yang sama dilakukan untuk peta B, yaitu dengan mengkonversi jarak sesungguhnya ke cm, kemudian jarak di peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Otomatis dapat 1:200.000. Berarti ini masuk dalam kategori peta skala besar. So, jawabannya adalah yang mana? Yang A. Berarti peta A dipakai untuk sertifikat tanah, dan peta B dipakai untuk peta kecamatan. Demikian soal terkait dengan materi geografi ini. Semoga bermanfaat.